Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Meskipun Li Yunxiao tidak memiliki kekuatan penciptaan, dia tak terkalahkan di alam kehampaan, kata Bei Mingnan, pakar alam penciptaan biasa tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Anda tak terkalahkan. Mang menggertakkan giginya dan berkata, tak terkalahkan di tingkat kekosongan. Tes. Bei Mingnan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, meskipun sangat sulit bagi kami untuk menang, hampir tidak mungkin bagimu untuk menang juga, jangankan Fei Ni dan Li Yunxiao, tidak akan mudah bagimu untuk menang bahkan jika itu adalah kita bertiga. Sombong. Mang menegur, Anda benar-benar terlalu memikirkan diri sendiri, aku akan mengirimmu ke barat dulu, lalu bunuh keduanya. Setelah diingatkan oleh Bei Fengnan, dia akhirnya menyadari bahwa semakin dia tidak bisa mengalahkan kedua saudara laki-lakinya, semakin cepat dia harus mengakhiri pertempuran. Lebih dari 100 titik cahaya menyala di tubuh Rai, mengalir keluar dari tubuhnya seperti kunang-kunang dan menari di udara. Kunang-kunang terbang. Di bawah penerangan lampu neon, wajah Mang menjadi dingin dan serius, dia mengulurkan jari telunjuknya dan mengarahkannya. Kunang-kunang itu segera mengikuti dan terbang menuju mereka bertiga, langkah ini sangat mirip dengan kupu-kupu api Fei Ni. Wajah Ku Hongyan serius, dia memegang pedang cakrawala ungu di depannya, menciptakan suara pedang dan membentuk penghalang. Itu semua dengan mengendalikan kekuatan elemen, kata Bei Manga, itu dapat berubah menjadi ribuan bentuk, langkah ini sangat berbahaya, dia mengangkat tangannya, dan seluruh lengannya berubah menjadi hijau dengan lapisan cahaya redup. Jadi bagaimana jika dia berada pada tahap manifestasi? Kita bertiga akan bergabung untuk membunuhnya, lalu kita akan membunuh dua lainnya. Ekspresi Xiao Hong menjadi dingin saat hati api meledak dari tubuhnya, berubah menjadi teratai api besar tak berwarna yang mekar di bawah kakinya. Bunuh! Teratai api! Xiao Hong berteriak, dan teratai api segera berubah menjadi langit yang penuh dengan kunang-kunang, agak mirip dengan surga suara cahaya Mang. Apa? Mang kaget, meskipun kekuatan Xiao Hong jauh lebih rendah darinya, kualitas iblis es Heart Flame jauh lebih unggul daripada surga suara cahayanya. Momentum pedang Ku Hongyan juga naik, dan iblis bumi mengembun, cahaya dingin menyinari jubah hijaunya. Bei Fengnan juga melemparkan pukulan, menghancurkan kehampaan dalam sekejap, kekuatan robek yang menakutkan menekan ke depan, membuat suara, desir, yang keras. Ledakan. Beberapa kekuatan bercampur dan saling mencabik-cabik, melahap 4 orang yang jaraknya ratusan kaki, sejumlah besar cahaya berubah menjadi banyak kunang-kunang dan melesat ke segala arah. Lusinan roh sejati yang dibawa oleh ketiga anak naga itu mundur lagi dan lagi, mereka telah mundur ke jarak 30.000 meter, tetapi mereka masih tidak bisa menahan gemetar ketika mereka merasakan kekuatan yang datang dari medan perang, kecuali untuk beberapa keberadaan ekstrim kosong. Di bawah tabrakan dengan surga suara cahaya Mang, Bei Fengnan dan dua lainnya semuanya terkena benturan, dan masing-masing dari mereka didorong mundur beberapa ribu kaki, rasa asin darah melonjak dari tenggorokan mereka. Mata Xiao Hong dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini kekuatan seorang ahli alam penciptaan? Bei Mingnan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya hati-hati, kita bisa mengatasinya. Ku Hongyan juga mengangguk dengan serius, dia membuat segel tangan dengan satu tangan dan memegang pedang dengan tangan lainnya, menatap Mang dengan waspada. Ekspresi Mang sangat suram, dan pada saat yang sama, dia sangat terkejut, 3 prajurit dari alam kekosongan pamungkas mampu menahan salah satu serangannya, dan mereka hanya terluka ringan. Tidak peduli berapa banyak lalat capung yang ada, mereka tidak bisa mengguncang pohon. Tidak peduli berapa banyak belalang yang ada, mereka tidak bisa menghentikan roda kereta. Surga suara cahaya, Mang meraung marah, dan cahaya di tubuhnya langsung meledak, itu beresonansi dengan kekuatan alam naga dan langsung berubah menjadi domain yang terbang, surga suara ringan. Ekspresi Bei Mingnan berubah, dan dia berteriak, tidak baik. Jangan menolak. Tubuhnya bergoyang, dan dia berbalik untuk pergi. Dua wanita lainnya merasakan kekuatan gerakan ini dan juga terkejut, mereka segera mundur dengan Bei Xiaonan, tetapi mereka bertiga berada di arah yang berbeda.
Bum bum bum. Sebagian besar kehampaan terguncang, dan hari berubah menjadi hijau pucat, memberikan perasaan yang tidak nyata. Yun Xiao, yang melawan Qi, sedikit cemas, dan tangannya berantakan. Qi mengambil kesempatan itu dan memberinya serangan telapak tangan yang marah, yang mengguncang Qi dan darah Yun Xiao dan mengirimnya terbang ribuan kaki jauhnya. Namun, Qi tidak mengambil kesempatan untuk menyerang, sebaliknya, dia berkata dengan suara dingin, kamu masih punya waktu untuk terganggu saat bertarung dengan Tuhan ini. Qi dan darah Yun Xiao dalam kekacauan, dan dia tidak bisa menahan batu keras, darah menetes keluar dari sudut mulutnya, dan dia berkata sambil tersenyum. Awalnya, dia hanya ingin menunda lawannya, tetapi setelah bertarung untuk lebih dari 1000 gerakan, dia menemukan bahwa itu mereka yang berada di alam terberkati tidak sekuat yang dia kira. Semakin dia bertarung, semakin berani dia, darah panas di tubuhnya juga terus-menerus mendidih di bawah api naga yang terik. Yun Xiao mengangkat jari telunjuk kanannya dan menatapnya. Pedang padat Qi naik dari dantiannya, di bawah kendali energi rohnya, perlahan mengalir melalui Zhongfu, Yunmen, dan titik akupuntur lainnya, melalui meridian paru-paru Taiyin, dan akhirnya meluap dari ujung jarinya. Desir, pedang putih Qi menebas, dan udara panas langsung terkoyak. Pupil Blaze menyusut, dia dengan dingin menyerang dengan 5 jarinya seperti cakar. Menurutnya, serangan Yun Xiao merupakan tantangan terhadap martabatnya sebagai orang yang kuat, dia sangat marah hingga wajahnya membiru. Ledakan, pedang Qi dimusnahkan oleh cakar naganya dengan keras. Namun, alis Qi sedikit berkerut saat dia menarik tangannya, dia menatap telapak tangannya dengan heran, ketika pedang Qi meledak, itu sebenarnya telah meninggalkan ratusan pola pedang halus di telapak tangannya. Apa yang terjadi? Tubuh naga saya tidak bisa terluka oleh 10.000 pedang. Bagaimana pedang Qi sekecil itu bisa meninggalkan bekas? Blaze terkejut, meskipun pola pedang itu kecil dan tidak signifikan, itu nyata. Hanya dalam sekejap, ratusan bekas luka itu secara otomatis sembuh. Jenderal yang menyala-nyala mengepalkan tinjunya erat-erat, dan matanya bersinar dengan cahaya yang ganas saat dia menatap lurus ke arah Yun Xiao dan berkata dengan suara dingin, sepertinya kamu masih memiliki kartu truf. Ini adalah pertama kalinya Yun Xiao menggunakan energi pedang Master Sundering, bagaimanapun, pedang itu terlalu menakutkan untuk dikendalikan, dia hanya mengekstraksi sedikit cahaya pedang darinya dan mengubahnya menjadi energi pedangnya sendiri. Meski begitu, ketika pedang Qi mengalir melalui meridian paru-paru tangan Taiyin, dia masih merasakan sakit yang membelah. Aku tidak bisa menyebutnya kartu truf, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya hanya ingin mencoba beberapa gerakan baru. Hehe, coba trik baru, kata-katamu benar-benar membuatku ingin menginjak wajahmu dan menggosokkannya padamu dengan kejam. Wajah Qi berubah dari biru menjadi ungu, seolah-olah kata-kata Yun Xiao adalah penghinaan besar baginya. Tinju api meledak. Cahaya dan bayangan berkedip, dan kemudian sosok Qi tiba-tiba muncul di depan Yun Xiao dan melemparkan pukulan. Angin tinju itu seperti meteorit, dan segala sesuatu dalam radius beberapa ribu kaki jatuh ke lautan api, dunia berubah menjadi tungku. Idenya indah, tapi ketanyaannya kejam. Yun Xiao menyeringai mengerikan saat dia mengepalkan tangan kanannya di depannya, gelombang energi pedang mengembun di telapak tangannya, lalu berubah menjadi cahaya redup dan menebas. Puncak 1000 kali lipat. Dengan kilatan cahaya putih, pedang naga sejati akan menembak keluar dan menghantam tungku, dengan ledakan, tungku terbelah menjadi 2. Apa? Qi menjadi pucat karena ketakutan saat dia menatap tangan kanan Yun Xiao dengan ngeri, saat cahaya pedang menebas, itu menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu tidak pernah ada. Rasa tidak nyaman mengalir di hatinya, seolah-olah dia telah melihat melalui hati Yun Xiao, dan sepertinya ada sesuatu yang membuatnya takut. Mungkinkah itu tablet alam ilahi? Hati Blaze tersentak saat dia segera mengingat identitas orang di depannya ini, itu pasti kekuatan alat suci surgawi. Setelah serangan pedang, Yun Xiao juga tidak merasa enak badan, sepanjang hari, dia merasa seolah-olah semua meridian di lengannya telah hancur, dan rasa sakitnya menyayat hati. Dengan tergesa-gesa, dia mundur beberapa ribu kaki, dan lengan kanannya terkulai. Terlalu impulsif. Dia tahu bahwa pedang Qi tidak dapat digunakan, tetapi dia masih memaksa dirinya untuk menggunakannya. Yun Xiao menyalahkan dirinya sendiri,
dan ekspresi khawatir melintas di kedalaman matanya, seluruh lengan kanannya hampir mati rasa, dan dia takut itu tidak akan pulih dalam waktu singkat. Keadaan pikirannya menjadi tenang dalam sekejap, baru saat itulah dia mengingat misinya, dia hanya perlu menunda Qi, dia tidak perlu menentukan pemenangnya. Jika dia mencoba menang dengan paksa dan berakhir dengan keduanya terluka, dia akan berada dalam bahaya yang nyata. Ini karena 3 orang di depannya tidak menakutkan, meskipun mereka kuat, mereka memiliki martabat yang kuat dan garis bawah mereka. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Qi tidak mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam ketika dia terganggu. Yang benar-benar menakutkan adalah Yuri, yang bersembunyi di kegelapan, dia adalah eksistensi yang tidak memiliki garis bawah saat melakukan sesuatu. Memikirkan hal ini, Yun Xiao menjadi sangat tenang, dan dia benar-benar melepaskan gagasan untuk menggunakan siapapun yang bertanggung jawab atas pasang surutnya sendiri. Wajah Qi sama-sama suram, terutama ketika dia melihat Jing dan Mang juga menemui jalan buntu dengan lawan mereka, meskipun Mang sedikit berada di atas angin. Ketiga manusia itu tidak mudah untuk dihadapi, mereka tidak dapat diturunkan dalam waktu singkat. Apa? Yun Xiao terkekeh, apakah Anda khawatir sekarang? Petik 2. Dia mengamati ekspresi Qi dan segera melihat kekhawatiran Qi, dia berkata, dia mungkin khawatir Luan Yu akan bersembunyi di samping dan memata-matai kita, jika kita bertarung sampai kita berdua terluka, aku khawatir tidak ada yang bisa melarikan diri dari tangannya yang kejam. Jangan terlalu merendahkan dirimu sendiri. Setelah membunuhmu, berurusan dengan Luan Yu tidak akan menjadi masalah. Blaze berkata dengan dingin. Kalau begitu, kenapa kamu tidak bergerak? Kata Yun Xiao sambil tersenyum main-main, lanjutkan bertarung. Kepala Blaze terbakar, tapi bagaimanapun juga, dia adalah roh sejati yang telah ada selama lebih dari 1 juta tahun dan bukan orang yang kacau. Dia menggertakkan giginya dan berkata, apa sebenarnya yang terjadi antara saudara ketigaku dan kamu, dan juga Ziyu? Ceritakan detailnya. Yun Xiao sangat gembira, mengetahui bahwa lawannya tidak lagi ingin bertarung. Jika kamu ingin mengetahui seluruh situasinya, beritahu kedua saudaramu untuk berhenti dulu. Ekspresi Qi berubah suram untuk beberapa saat sebelum dia mengangkat kepalanya dan memuntahkan serangkaian bahasa naga yang tidak jelas, yang tampaknya semacam sinyal. Seperti yang diharapkan, Jing dan Mang berpisah dari pertempuran beberapa saat kemudian dan berubah menjadi 2 sinar cahaya yang mendarat di samping kobaran api. Kakak keempat, apa yang terjadi? Apa yang salah? Mang bertanya dengan suara yang dalam saat dia melirik Yun Xiao dengan tatapan tajam, terlihat sangat tidak mau. Blaze berbicara dalam bahasa naga, orang-orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya khawatir kita tidak akan bisa melawan mereka dalam waktu singkat. Jika kita membunuh mereka dan kedua belah pihak terluka, saya khawatir Luan Yu akan bersembunyi di sekitarnya dan menuai keuntungan tanpa melakukan apa-apa. Mereka berdua tanpa sadar menggunakan indera spiritual mereka untuk memindai lingkungan mereka, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Namun, kekuatan magis Yuri sangat besar, bagaimanapun, dia pernah menjadi pemimpin 10.000 roh, mereka juga terpengaruh oleh kekuatan lain dan merasa sedikit khawatir. Kakak keempat, kamu benar, jawab Jing dalam bahasa naga, Phoenix surgawi itu memang kuat, dan kekuatannya setara dengan milikku. Jika pertempuran berlarut-larut, peluang saya untuk menang lebih tinggi. Bagaimanapun, ini adalah bidang naga, tapi saya khawatir itu akan memakan waktu beberapa hari, dan saya harus menderita 800 luka. Li Yun Xiao ini adalah pemilik artefak Sein surgawi, kata Blaze, meskipun dia tidak memiliki kekuatan ahli alam penciptaan, dia bisa melawanku dengan kekuatan ilahi dari tablet alam ilahi, akan sulit baginya untuk menang. Sedikit kekesalan melintas di mata Mang Chunlan, ini semua salahku karena tidak berguna. Saya bahkan tidak bisa mengalahkan 3 prajurit alam kosong biasa. Kalau tidak, saya akan bisa membantu kedua saudara laki-laki saya dan memenangkan pertempuran ini. Blaze menghela nafas, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, ketiga prajurit alam kosong itu tidak mudah untuk dihadapi. Jika saya tidak salah, nyala api pada salah satunya seharusnya adalah iblis es alam iblis Heart Flame. Adapun pria itu, dia memiliki tubuh alam cahaya kosong dan 7 damas ilusion green dari 5 racun utama kepunahan. Niat pedang wanita yang memegang pedang itu juga seperti dewa. Tak satu pun dari mereka yang lemah.
Mang berkata, jadi kakak keempat berarti Ran tidak bertarung lagi. Lalu bagaimana dengan balas dendam kakak ketiga? Chou Qian saudara ketiga. Blaze menarik tangannya dan menatap telapak tangannya, dia perlahan mengepalkan tinjunya dan udara panas meledak di sampingnya, matanya tajam saat dia berkata, kita pasti harus membalas dendam untuk saudara ketiga. Tapi kita tidak bisa jatuh cinta pada skema Luan Yu, kakak laki-laki, dan saudara keenam, kekuatan gabungan mereka bertiga tidak lebih lemah dari kita, tetapi mereka tidak naik dan malah memikat kita, saya khawatir dia ingin kita bertarung sampai kedua belah pihak menderita, dan kemudian dia bisa mendapatkan keuntungan darinya. Jing dan Mang sama-sama terkejut, setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka langsung merasa bahwa kemungkinan ini sangat tinggi. Kami kehilangan Luan Yu dan yang lainnya setelah kami mengejar Li Yunxiao, kata Jing Ning, kami tidak menemukan jejaknya. Jika mereka benar-benar ingin membalas dendam untuk saudara ketiga, mereka akan bergabung dengan kami dan membunuh manusia-manusia ini, sepertinya mereka tidak benar-benar ingin membalas dendam untuk saudara ketiga. Balas dendam. Qi mencibir dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Li Yunxiao? Orang yang benar-benar menyakiti saudara ketiga adalah Luan Yu, meskipun saya tidak tahu detailnya, saya sangat mempercayai kata-katanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Qi berkata, pertama-tama tanyakan kepada saudara ketiga tentang seluk-beluk masalah ini, lalu buat keputusan, kita harus membalas dendam untuk saudara ketiga, tapi kita tidak bisa jatuh ke dalam perangkap Ziyu. Ya, aku akan mendengarkan kakak keempat. Jing dan Mang segera menjawab, mereka bertiga berbicara dalam bahasa naga, sehingga orang luar tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Meskipun Yun Xiao tahu beberapa pengucapan sederhana dalam bahasa naga, dia tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan sama sekali, tapi, menilai dari wajah mereka, dia bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Setelah ketiga bersaudara itu menyelesaikan percakapan mereka, Qi menoleh dan mengunci matanya pada Yun Xiao saat dia bertanya, apa yang terjadi dengan saudara ketigaku? Li Yun Xiao, beritahu aku semua detailnya, tanpa kelalaian atau kebohongan. Di bawah tatapan tiga pasang mata naga, mereka sangat yakin bahwa Yun Xiao tidak akan pernah berbohong. Yun Xiao tidak repot-repot menyembunyikan apapun, jadi dia menceritakan semua yang telah terjadi di hutan laut selama lebih dari 2 jam tanpa menyembunyikan apapun. Ketika mereka bertiga mendengar ini, kemarahan mereka melonjak ke langit, dan mata mereka akan pecah. Saat kemarahan duyung meletus, seluruh tanah 10.000 roh tampak bergetar, dan sekelompok roh sejati terbang di kejauhan. Mata Qi merah dan ada api yang menyala di matanya, dia meraung, Luan Yu. Kamu sialan, dimanapun kamu bersembunyi, kami tiga bersaudara pasti akan membunuhmu. Raungan marah Qi membuat hati Jing sakit, wajahnya sangat gelap hingga hampir meneteskan air, dia memelototi Feini dan menggertakkan giginya, Phoenix Surgawi, kamu juga harus mati. Sialan, wajah cantik Mang sangat ganas saat dia berkata dengan marah, bukan hanya mereka berdua. Li Yun Xiao juga harus mati. Saat ini, kamu sebenarnya masih berpikir untuk mengambil tubuh saudara ketiga. Melihat ketiga pria marah dengan mata dingin, Yun Xiao terkekeh dan berkata, tolong tenangkan amarahmu, aku sudah tidak ada lagi, apa yang ada di tubuhnya saat ini hanyalah segumpal kesadaran, hampir tidak mungkin untuk kembali ke keadaan semula, siapa yang tidak ingin memata-matai tubuh tingkat Dharmakaya. Dan kemudian ada Hehe, matanya menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, jika aku tidak membunuh tahanan, dia akan membunuhku. Mungkinkah aku harus menunggu kematian? Tidak peduli siapa yang menginginkan hidupku, aku akan membunuh mereka sampai tulang mereka hancur. Satu-satunya alasan mengapa saya pergi. Avatar Qiyu karena itu berharga. Hati Qi terbakar karena marah tetapi matanya menjadi dingin, bagus katanya, mengintip avatar saudara ketiga itu sendiri tidak salah, namun, kamu tidak bisa lolos dari hukuman mati. Yun Xiao mengabaikan ancaman mereka dan mencibir, kalian bertiga tidak bisa membunuh kami, dan kamu juga tidak bisa membunuh Luan Yu. Sejujurnya, saya tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan Luan Yu, bergabung dengan Luan Yu untuk membunuh kalian bertiga mungkin merupakan pilihan yang baik. Kamu berani. Mereka bertiga terkejut ketika mendengar ini, dan tubuh mereka berhenti bergerak, keterkejutan dan kemarahan muncul di wajah mereka, dan tinju mereka sedikit gemetar.
Tapi, mereka bertiga tidak bodoh. Setelah mereka sedikit tenang, mereka segera mengerti apa yang dimaksud Yun Xiao. Qi adalah orang pertama yang menarik auranya, tetapi matanya tidak rileks. Dia berkata dengan dingin, "Kamu ingin kami melepaskanmu?" Yun Xiao tertawa dan berkata, "Saya tidak berpikir itu disebut melepaskan, kan? Jika dia harus memanggilnya seperti itu, dia hanya akan memperlakukannya sebagai membiarkannya pergi. Membiarkan kami pergi sama dengan membiarkan diri Anda pergi, karena pada akhirnya, jika kita bertarung sampai mati, sulit untuk mengatakan siapa yang akan membiarkan yang lain pergi. Dari cerita sebelumnya, sepertinya kamu dan Luanyu juga memiliki dendam yang mendalam, tidak mungkin bagimu untuk bergandengan tangan." Qi menebak dengan waspada. "Lelucon apa? Aku memiliki dendam dengan Luanyu." Yun Xiao mencibir, "Itu hanya dendam dari beberapa perkelahian, itu tidak perlu, dan tujuan Anda adalah untuk mengambil nyawa kami. Sebagai perbandingan, tidak bisakah Anda mengatakan mana yang lebih penting?" Dengan skema Luanyu dan perencanaan yang mendalam, bagaimana mungkin dia tidak memahami masalah sederhana seperti siapa dia harus bersekutu untuk membunuh siapa? Mereka bertiga memahami hal ini di dalam hati mereka, tetapi sebagai putra naga sejati, mereka adalah eksistensi yang terkenal di zaman kuno. Hanya dengan beberapa kata, mereka ditekan oleh manusia, seolah-olah mereka tidak mau menerima ini. Pupil vertikal Qi sedikit berkontraksi dan dia berkata dengan suara dingin, "Kalau begitu, maksudmu kamu ingin kami bergabung denganmu untuk membunuh Luanyu?" Yun Xiao merentangkan tangannya dan mencibir, "Itu akan tergantung pada pilihanmu." "Di mana tubuh jasmani saudara ketiga saya sekarang?" tanya Qi. "Saya tidak tahu." Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit, "Menurut perhitungan kami, itu seharusnya di tanah 10.000 roh ini, hanya saja kami belum menemukannya." Wajah ketiga bersaudara itu sedikit berubah, semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. "Saudara ketiga," Mang berseru kaget, "kakak ketiga ada di tanah 10.000 roh. Itu tidak mungkin. Mengapa kita tidak bisa merasakan apa-apa?" Qi dan Jing tiba-tiba berseru pada saat yang sama, "Mungkinkah itu Wufu?" Tubuh Mang gemetar, "Lubang alam." Dia berseru kaget. Begitu dua kata ini keluar, wajah ketiga orang itu pucat, menjadi tidak sedap dipandang. "Apa itu lubang alam?" Yun Xiao bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa itu lubang alam?" Melihat mereka bertiga terdiam, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Dia meninggikan suaranya dan berkata, "Ada juga seorang temanku di sampingku, bolehkah aku bertanya apa itu lubang alam?" "Di mana itu?" Qi menatapnya dengan dingin dan mencibir, "Jika temanmu benar-benar memasuki lubang alam, maka kamu bisa kembali dan menyiapkan tablet peringatan untuknya. Bahkan seorang ahli alam penciptaan tidak akan berani memasuki tempat itu," kata Jing. Hati Yun Xiao tenggelam saat dia berkata, "Tempat apa itu?" Tiba-tiba, suara asing terdengar, seolah-olah orang itu sedang berbicara dengan mereka, dan itu dengan tenang terdengar di telinga mereka. "Lubang alam, cek-cek, saya sudah lama tidak mendengar kata ini, saya tidak menyangka akan ada lubang alam di tanah 10.000 roh, jadi kematian Wan Ling juga terkait dengan ini, kan?" Saat suara itu jatuh, bayangan samar muncul beberapa meter jauhnya dan berubah menjadi sosok. Yun Xiao dan yang lainnya sangat terkejut sehingga mereka mundur beberapa langkah. Dengan kekuatan indera ilahi mereka, meskipun mereka sedikit ceroboh, itu tidak sejauh seorang ahli hanya memperhatikan mereka setelah begitu dekat. "Siapa kamu?" Blaze meraung, tinjunya berkobar dengan api dan niat membunuhnya melonjak. Jing dan Mang juga berjaga-jaga, mereka mengedarkan Dragon Ki mereka, siap menyerang kapan saja. Kelopak, mata Yun Xiao berkedut saat dia berteriak kaget, "Ras iblis!" Pria di depannya adalah Zuo Kun, yang pernah dia temui sekali di pegunungan Tiandang, namun, Yun Xiao dan yang lainnya sibuk membunuh iblis pada saat itu, jadi dia tidak memiliki kesan yang mendalam tentang dia, tapi dalam keadaan linglung, dia sepertinya ingat. "Kamu bisa memanggilku iblis, monster, atau manusia," Zuo Kun tersenyum tipis. "Itu tidak penting." Murid Bei Feng Nan sedikit berkontraksi, memperlihatkan ekspresi curiga. Dia tampaknya memiliki perasaan yang akrab terhadap Zuo Kun, tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. "Bagaimana mungkin klan iblis berjalan di sini seolah-olah tidak ada yang terjadi?" kata Blaze dingin.
Baru pada saat itulah Yun Xiao menemukan bahwa Zuo Kun terlihat sedikit terlalu santai, seolah-olah dia tidak ditekan oleh alam sama sekali. Tidak perlu membahas siapa aku, Zuo Kun tertawa, ini tidak ada hubungannya denganmu, saya hanya sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi di alam naga-naga sejati saat itu, jatuhnya 10.000 roh seharusnya terkait dengan lubang pembuangan dunia itu, kan? Qi dan yang lainnya mengerutkan alis mereka dan dengan dingin menatap Zuo Kun, mereka tidak menjawab, menurutmu kamu siapa? Mang mencibir, Anda bertanya kepada kami, dan kami harus menjawab. Petik 2. Oh, sepertinya kalian tidak jujur, hehe. Zuo Kun tertawa, dia memiliki ekspresi yang tidak berbahaya di wajahnya, apalagi dia cukup tampan. Yun Xiao memiliki rasa kegelisahan yang kuat di hatinya, dan dia yakin bahwa itu berasal dari Zuo Kun, tetapi dia tidak tahu mengapa. Tatapan Zuo Kun juga bergeser, mengukur dia dan Xiao Hong ke atas, dia bahkan memberi mereka anggukan dan senyum ramah. Tiba-tiba, Xiao Hong berteriak kaget, esensi iblis. Ia memiliki esensi iblis kaisar. Aku mengerti sekarang, dialah yang membunuh Di Jia. Begitu dia mengatakan itu, Yun Xiao dan yang lainnya semua terkejut, kecuali 3 saudara naga, aura yang kuat meledak dari tubuh mereka. Yun Xiao menyatukan 2 jari, dan petir ungu melilit mereka untuk melindungi bagian depannya. Xiao Hong juga membentuk gerakan mantra dengan tangannya, masing-masing tangannya membentuk teratai, dia menatap Zuo Kun dengan sangat hati-hati, matanya berkedip ketakutan. Sebelum kematian Di Jia, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati, lagi pula, selama esensi iblis tidak dihancurkan, secara teori, itu bisa bertahan selamanya, namun, kematian Di Jia telah memberinya pukulan besar, kewaspadaannya terhadap Zuo Kun melampaui orang lain. Bei Fengnan dan Ku Hongyan juga melancarkan serangan mereka sendiri, saling berhadapan di udara, suasananya menjadi sangat tegang. Zuo Kun menyipitkan matanya dan tersenyum, gadis kecil, jangan takut, saya tidak punya niat buruk. Jadi kamu punya niat baik. Xiao Hong menggigit bibirnya dan bertanya dengan dingin. Haha, menarik. Yah, kurasa itu niat baik, jawab Zuo Kun sambil tersenyum, selama perang penyegelan iblis, Raja Iblis hancur berkeping-keping, sudah waktunya baginya untuk pulih. Pulih. Pemulihan yang kamu bicarakan, Yun Xiao mencibir, apakah maksud Anda pemulihan dalam tubuh Anda? Petik 2. Zuo Kun tidak menyangkalnya sedikit pun dan berkata sambil tersenyum, kamu memang layak menjadi penguasa tablet alam ilahi, itu benar, hanya dengan begitu kita akan dapat menciptakan kembali kekuatan Raja Iblis Kaisar. Raja Iblis. Qi dan 2 lainnya juga terkejut, Qi berkata, mungkinkah Master Iblis lain telah lahir dalam beberapa tahun terakhir? Zuo Kun meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Naga Putra menjalani kehidupan yang sangat nyaman di bidang naga. 100.000 tahun yang lalu, Master Iblis turun ke alam seni bela diri surgawi dan hampir menghancurkannya, pada akhirnya, mereka dibunuh oleh pasukan gabungan dari banyak ahli dari alam seni bela diri surgawi dan ditekan secara terpisah. Jadi begitulah adanya, kata Blaze. Mungkinkah Putra Tuan Naga juga pernah bertemu dengan Master Iblis sebelumnya? Zuo Kun bertanya dengan heran. Qi merenung sejenak sebelum berkata, yang disebut Guru Iblis bukan hanya 1 orang, tetapi Iblis Suci yang mengendalikan senjata Iblis 6 jalan, dalam sejarah panjang alam Iblis, tentu saja tidak hanya Kaisar, yang kalian semua bicarakan, sama seperti Raja Alam di alam ini, itu telah muncul selama beberapa generasi, 1 juta tahun yang lalu, ada Master Iblis juga, semua orang terkejut, bahkan Zuo Kun tertarik. Mungkinkah jatuhnya 10.000 roh dan lubang dunia di medan naga adalah pekerjaan Raja Iblis? Zuo Kun bertanya. Dia mendengus. Blaze mencibir dan berkata, meskipun Master Iblis kuat, kita tidak perlu takut pada mereka di era ini di mana roh sejati mendominasi dunia, dia tidak bisa membunuh 10.000 roh dan membuat lubang alam. Ekspresi Zuo Kun sangat berubah saat dia berkata dengan kaget, mungkinkah Xuan Ni telah muncul di dunia ini? Mata Blaze menjadi gelap seolah-olah ada api yang melompat di matanya, dia menatapnya dengan dingin. Ekspresi Jing Hemang juga sedikit jelek, seolah-olah dia telah mengingat masa lalu yang tak tertahankan, dan bibirnya menjadi pucat. Zuo Kun tiba-tiba tertawa dan berkata, hahaha, sangat bagus, sangat bagus. Dalam hal ini, jatuhnya 10.000 roh,
termasuk keadaan menyesal Luanyu untuk jutaan tahun terakhir, juga terkait dengan Derson ini. Qi dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah mereka diam-diam setuju. Di mana orang itu sekarang? Zuo Kun bertanya. Saya tidak tahu detailnya, saya khawatir hanya Luanyu yang tahu, kata Blaze. Lumayan, lumayan. Zuo Kun terkekeh dan berkata, sepertinya panen dari perjalanan ke alam seni bela diri surgawi ini jauh lebih besar dari yang saya harapkan, biarkan aku mengumpulkan esensi iblis kaisar saya terlebih dahulu, lalu saya akan pergi mencari Luanyu untuk mengejar ketinggalan. Wajah Yun Xiao dan yang lainnya berubah seketika, dan aura mereka meledak, siap menyerang kapan saja, namun, Zuo Kun masih tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh ini, dia memiliki kepercayaan diri yang transenden. Kamu tahu Luanyu? Qi Jing bertanya. Aku sudah bertemu dengannya beberapa kali, kata Zuo Kun sambil tersenyum, tapi ngomong-ngomong, dia memang sosok senior di ranah seni bela diri surgawi, dan rahasia yang dia ketahui tak tertandingi. Setelah itu, dia mengangkat tangannya, memutar jari telunjuknya, dan mengarahkannya ke Yun Xiao, mari kita mulai dengan Anda, Master Tablet Alam Ilahi. Yun Xiao mengutuk dengan marah dan tiba-tiba menyerang lebih dulu, berteriak, bunuh. Meskipun dia tidak tahu kekuatan sejati Zuo Kun, dari cara dia berbicara, serta pemahamannya tentang rahasia alam bela diri surgawi, dia tahu bahwa Zuo Kun bukanlah orang yang sederhana. Selain itu, pihak lain sama sekali tidak terpengaruh oleh penindasan kekuatan alam dan memiliki ekspresi percaya diri, orang bisa mengatakan bahwa masalah ini pasti tidak akan dilepaskan. Bei Feng Nan dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama, dan mereka siap untuk pergi, jadi, pada saat yang sama Yun Xiao meledak, dia menyerang. Ledakan. Yun Xiao berubah menjadi sambaran petir dan berteleportasi di depan Zuo Kun, petir ungu mengembun di telapak tangannya dan menghantam lengan Zuo Kun, mengirimkan ribuan sinar ungu setipis rambut yang tersebar ke segala arah. Apa? Yun Xiao sangat terkejut sehingga matanya hampir keluar, meskipun ada banyak orang yang bisa memblokir petir ungu, lawan tidak mengandalkan keunggulan kekuatannya, tetapi sama sekali tidak takut. Dengan petir ungu ketika mengenai lengannya, dia tidak terluka sama sekali. Bahkan ketiga anak naga itu dikejutkan oleh adegan ini, dan mereka mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Apa? Zuo Kun tertawa, apakah menurutmu itu tidak bisa dipercaya? Dunia itu luas, alam semesta sangat luas, dan tidak ada yang tak terbayangkan, hanya saja pengetahuan dan pengalaman Anda belum mencapai tingkat itu. Dia memutar lengannya dan meraih pergelangan tangan Yun Xiao dengan backhand. Jari-jarinya seperti kait, setengah dari tubuh Yun Xiao telah berubah menjadi guntur, dan 5 jari lawannya terlihat jelas dalam kilat ungu. Hati Yun Xiao sedikit bergetar, yang paling mengejutkannya adalah dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Zuo Kun. Serangan 4 lainnya juga mengikuti, semuanya menghancurkan bumi, namun, bibir Zuo Kun melengkung menjadi cibiran saat dia mengabaikan ini, dia tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ledakan. Petik 2. Serangan Bei Feng Nan adalah yang pertama tiba, telapak tangannya menyerang ke bawah, Zuo Kun dengan santai mengulurkan tangannya dan merentangkan jari-jarinya, cahaya dunia muncul di sekitar tubuhnya. Pukulan yang bercampur dengan racun hijau dan cahaya ilusi menghantam penghalang dan membuat sejumlah besar suara, puci, tetapi tidak bisa mengguncang penghalang sama sekali. Setelah itu, gerakan Fei Ni, Ku Hongyan, dan Xiao Hong juga jatuh satu demi satu, mengguncang cahaya penghalang batas, mengubahnya menjadi warna emas gelap dan membuat suara ledakan yang tumpul, itu tidak stabil, tapi tidak bisa dipatahkan. Apa? Adegan itu tidak hanya mengejutkan Yun Xiao dan yang lainnya, tetapi bahkan ketiga putra naga itu terkejut dan bingung. Wajah Bei Ming Nan tiba-tiba berkerut, dan matanya membelalak saat dia menatap. Zuo Kun, kamu Tuan Zuo Kun. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, menyebabkan nada suaranya berubah, itu menjadi tajam dan menembus langit. Yun Xiao dan yang lainnya semua mengerutkan kening, nama Zuo Kun, terlalu asing bagi mereka, tetapi karena Nan mengenalnya, kemungkinan besar dia adalah sosok yang telah hidup selama 100.000 tahun. Ayo, aku akhirnya dikenali. Aku juga punya kesan tentangmu, kata Zuo Kun dengan senyum tipis, kamu bawahan Raja Wilayah Utara, Jumudi, kan? Ketika Yun Xiao mendengar itu,
Dia bahkan lebih yakin bahwa pria di depannya pasti orang kuat dari 100.000 tahun yang lalu, namun, keempat Raja Domain semuanya telah muncul, dan dia belum pernah mendengar tentang seorang pria bernama Zuo Kun. Bei Mingnan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya, dan wajahnya bergerak-gerak. Yun Xiao belum pernah melihatnya kehilangan ketenangannya seperti ini. Tuan Zuo Kun, ini benar-benar Ying Luo, Ying Luo. Bei Fengnan masih tidak bisa mempercayainya, tetapi ekspresi dan nada hormatnya menunjukkan bahwa dia telah memastikannya. Karena kamu sudah mengenaliku, apakah kamu masih ingin menjadi musuhku? Zuo Kun mengangguk. Wajah Bei Fengnan penuh kepahitan saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Mengapa? Mengapa kamu bergabung dengan iblis? Zuo Kun tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon lucu. Mengapa saya tidak mau bergabung dengan iblis? Mereka bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan umur yang lebih lama. Ada apa dengan ras iblis? Mengapa kamu harus menjadi manusia? Tapi Ying Luo, ras iblis dan as tidak dapat didamaikan. Kata Bei Mangnan, tampak galak tapi lemah di dalam. Sejak zaman kuno, kedua dunia telah berperang dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Dengan melakukan ini, bukankah Anda mengecewakan roh kepahlawanan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikorbankan dalam perang iblis? Lelucon apa hubungannya roh-roh heroik itu denganku? Zuo Kun mencibir. Semua orang di dunia datang untuk mendapatkan keuntungan, dan semua orang di dunia mencari keuntungan. Siapa yang tidak hidup untuk keinginan egois mereka sendiri? Siapa yang tidak mengejar dan bahkan membunuh dan mengorbankan orang lain? Setan-setan itu seperti ini, begitu juga manusia. Tidak ada benar atau salah di dunia ini, hanya kekuatan, yang kuat benar dan yang lemah salah. Lelucon apa? Anda telah hidup selama 100.000 tahun, apakah kamu tidak mengerti logika sederhana ini? Saya mengerti. Bei Mingnan mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, tetapi memahaminya tidak berarti bahwa dia harus setuju atau menyerah. Bahkan jika kamu seperti nenek moyang kita yang tak terhitung jumlahnya, tidak penting seperti debu setelah kematian, kamu harus berjuang untuk keyakinanmu. Itu benar, Anda memiliki keyakinan Anda dan saya memiliki keyakinan saya, Anda dan saya berdua berjuang untuk keyakinan kami. Apa yang benar dan salah, apa gunanya berbicara? Dia mengepalkan jari-jarinya, dan penghalang emas gelap ditarik terpisah, kekuatan yang besar dan perkasa turun, dan semua orang merasakan tekanan yang sangat besar, seolah-olah dia tidak lagi melihat seseorang, tetapi alam semesta. Ledakan. Cahaya emas gelap pecah dan tersebar ke segala arah. Yun Xiao dan 5 lainnya dikirim terbang, dan mereka terus mundur di udara untuk mengurangi tekanan pada tubuh mereka. Dia hanya berhenti setelah dia beberapa ribu kaki jauhnya. Di antara mereka, kekuatan Ku Hongyan adalah yang terendah. Dengan satu pukulan, dia terluka dan darah mengalir di sudut mulutnya. Apa? Yun Xiao terkejut, bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu kuat? Tuan, siapa orang ini? Ketiga putra naga juga terkejut, mundur jauh dan melihat dengan waspada. Dia takut dia akan terpengaruh, apalagi mereka bertiga sangat berpengalaman dan berpengetahuan. Sebuah kata sudah terlintas di benak mereka, tetapi mereka tidak bisa mempercayainya dan tidak bisa menerimanya. Dia adalah penguasa alam bumi, salah satu dari 4 raja dunia dalam perang penyegelan iblis pertama, Tuan Zuo Kun. Wajah Bei Fengnan penuh dengan kepahitan. Begitu identitas ini terungkap, semua orang sangat terkejut sehingga mereka tersentak, rasa dingin mengalir di tulang punggungnya, dan bahkan hati daunnya terguncang. Putra naga dan 2 lainnya juga menjadi pucat. Mereka sudah menebak bahwa orang ini adalah Raja Jie, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Sekarang setelah Nan mengungkapkan identitasnya, mereka tidak memiliki keraguan lagi. Ayo pergi. Qi segera membuat keputusan dan berteriak. Raja Jie sudah berada di puncak Jie, tidak ada peluang untuk menang, kecuali mereka semua adalah eksistensi di lingkaran besar penciptaan. Mereka masih bisa bertarung dengan jumlah orang. Sangat disayangkan bahwa orang-orang ini hanya berada di tingkat awal alam penciptaan dan jauh dari tingkat yang sempurna. Ketiga anak naga itu langsung berubah menjadi cahaya naga dan hendak menembus langit. Ayo, kamu cukup tajam. Kalian belum menjawab pertanyaanku, kata Zuo Kun sambil tersenyum, tetap di sini untuk saat ini. Setelah aku selesai dengan mereka, kalian bisa membawaku ke lubang alam. Selain itu, saya baru saja kembali dari alam iblis. Ada beberapa makhluk yang kejam,
kejam, dan tidak berotak di sana, dan saya tidak menyukainya. Aku akan mengambilmu bertiga sebagai pelayanku." Begitu dia selesai berbicara, cahaya keemasan keluar dari tangan Zuokun, itu berubah menjadi penghalang cahaya yang turun dari langit dan menyelimuti 3 lampu naga. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di perisai cahaya, dan pohon kuno samar-samar terlihat berdiri di antara langit dan bumi. Pohon itu dikelilingi oleh bayangan roda emas, dan roda gigi saling melahap seolah-olah itu adalah roda takdir, roda emas pohon ajaib. Yun Xiao langsung mengenali artefak suci, bagaimanapun, dia telah mencoba untuk memperbaikinya, tetapi sulit untuk berhasil. Ketika Zuokun menggunakannya, itu adalah konsep yang sama sekali berbeda dari saat ada di tangannya. Sebelumnya, itu seperti nyala lilin yang berkedip-kedip, tetapi sekarang, itu seperti matahari dan bulan. "Kamu juga membunuh Tuan Bei Jinghong." Wajah Bei Mingnan menjadi jelek. "Yah, tidak masalah apakah kita membunuhnya atau tidak," Zuokun mengangguk. "Bagaimanapun, dia hanya pion, dan tidak akan memengaruhi gambaran besar. Namun, roda emas pohon ini sangat bagus. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena serakah." Meskipun Tuan Bei Jinghong sedikit egois dan ekstrim, dia masih rekan seperjuangan yang bertarung melawan iblis saat itu. "Cukup kamu merebut persenjataannya yang dalam, mengapa mengambil nyawanya?" Zuokun menatapnya seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Wajah Bei Mingnan memucat saat dia menoleh ke Yun Xiao, bibirnya bergerak sedikit saat dia mengirim transmisi suara, "Aku akan menghentikannya, kamu lari." Wajah Yun Xiao berkedip saat dia menjawab, "Kamu pasti bercanda. Sekarang bukan waktunya untuk menjadi impulsif," kata Bei Fengnan dengan cemas. "Pria ini adalah raja dunia, tidak ada yang bisa menghentikannya, hanya dengan kembali ke Yanwu dia bisa melawan mereka dengan kekuatan seluruh kota. Jika kamu mati di sini, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi seluruh umat manusia, atau bahkan seluruh dunia." Dalam menghadapi krisis besar, wajah Yun Xiao menjadi tenang saat dia berkata, "Apakah kamu sudah selesai? Setelah selesai, pikirkan bagaimana menghadapi musuh. Kamu pengecut." Bei Mingnan cemas dan bahkan sedikit marah, sebagai pemimpin aliansi bela diri surgawi dan panglima tertinggi dunia, bagaimana kamu bisa begitu disengaja? "Kamu benar," kata Yun Xiao, "selama bertahun-tahun, saya tidak cukup disengaja, jadi saya sangat tidak bahagia, saya telah memutuskan untuk disengaja lagi." Bei Xiaonan, hehe. "Hahaha, menarik, sungguh orang yang menarik." Zuokun tiba-tiba tertawa, dia benar-benar berhasil menangkap transmisi suara keduanya, baik Yun Xiao dan Bei Ming wajah Nan berubah. Zuokun tertawa, meskipun tidak semua master dari tablet alam ilahi pada akhirnya akan menjadi raja alam semesta, mereka semua adalah bakat luar biasa di zaman sekarang, masing-masing dari mereka memiliki kepribadian masing-masing. "Kamu sendiri tidak buruk, kamu menyanjungku," kata Yun Xiao, "kamu juga." Di bawah dunia roda emas pohon ajaib, ketiga putra naga semuanya terkejut dan marah. "Kamu dan aku tidak punya dendam, mengapa kamu harus menjadi musuh besar?" Dia meraung, "Jika kita membantu Li Yun Xiao saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bersenang-senang, bahkan jika kamu seorang raja dunia." "Itu benar, tapi masalahnya adalah kamu tidak bisa keluar," kata Zuokun sambil tersenyum. "Setelah aku berurusan dengan master tablet alam ilahi, aku akan berurusan dengan kalian, bukankah itu baik-baik saja?" Mereka bertiga langsung tidak bisa berkata-kata. Jing dengan marah menegur, "Bahkan jika itu adalah artefak suci, terlalu sombong untuk berpikir bahwa itu dapat menekan kami bertiga." Jing mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya air muncul, itu berubah menjadi cahaya tajam yang tak terbatas dan ditembakkan keluar dari bayang-bayang pohon yang bergoyang. Cahaya berair itu seperti tirai, memancarkan alam naga hijau muda. Sebelum bisa menyentuh pesona pohon sihir, itu diblokir oleh massa cahaya hitam. Ruang di dalam penghalang bergetar beberapa kali dan kemudian menjadi tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, ada satu sosok anggun lagi berdiri di udara. Di bawah wajah dingin itu, matanya yang sama dinginnya menatap mereka bertiga dengan dingin. "Ras Iblis, Raja Iblis!" Qi dan Jing berseru pada saat yang sama saat mereka melihat wanita berjubah hitam itu dengan ngeri. Dia adalah Yuan, salah satu dari 8 suku iblis. Wajah Yun Xiao dan yang lainnya berubah drastis, tetapi mereka segera menjadi tenang. Sekarang Raja Dunia telah keluar,
tidak aneh jika Raja Iblis muncul juga, itu tidak akan bisa menggoyahkan pikiran mereka. Selain itu, pertempuran Zuokun melawan ketiga anak naga bermanfaat bagi mereka. Yuan perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang dingin dan anggun, dan berkata, ketiga binatang suci ini benar, kamu seharusnya tidak bertarung di kedua sisi pada saat yang sama. Jika aku sendirian, aku pasti akan memisahkan mereka dan menyerang mereka, kata Zuokun sambil tersenyum, tapi bukankah aku masih memilikimu sekarang? Richard mendengus pelan dan tidak menanggapi, seolah-olah diam-diam setuju dengan kata-katanya. Zuokun melanjutkan, tidak akan ada penindasan dari alam bela diri surgawi di dalam roda emas pohon ini, dengan kekuatanmu dan pohon kuno yang bergoyang, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk menahan ketiga roh sejati ini. Wasit mengangguk dan melambaikan lengan bajunya, kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu. Ketiga anak naga itu sangat marah, dengan wajah muram, mereka berkata dengan dingin, bodoh. Kamu terlalu sombong. Kemarahan tak terbatas membakar dari tubuhnya, dan dia segera berubah menjadi tinju yang berapi-api dan meninju. Jing dan Mang juga menyerang pada saat yang sama, dua lampu naga melilit kedua sisi tinju api. Yuan mengangkat tangannya, dan tombak hitam mengembun di atas telapak tangannya, dalam sekejap, itu berubah menjadi ratusan bayangan tombak, suara cici, terdengar terus-menerus saat mereka dengan cepat menusuk. Ledakan, ekspresi Ci berubah saat tinjunya yang berapi-api ditusuk oleh 100 tombak, dia buru-buru mundur untuk menghindari serangan bayangan tombak. Jing dan Mang juga bersinar dengan cahaya naga dan menghindar di bawah hujan serangan. Yun Xiao diam-diam terkejut, dia tahu betul betapa kuatnya ketiga putra naga itu, tetapi bahkan ketika mereka bergabung, mereka tampaknya ditekan oleh Yuan, orang bisa melihat betapa kuatnya iblis itu ketika dia tidak ditekan oleh kekuatan alam. Tuan tablet alam ilahi, ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan esensi iblis, tetapi itu juga takdirmu, meskipun aku mengagumimu, aku benar-benar tidak punya pilihan. Kamu orang pintar, jadi kamu harus mengerti bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri. Zuokun tersenyum, melakukan perlawanan yang keras kepala hanya akan membuatmu lebih malu dan menggelikan. Jika itu lucu, biarkan saja, kata Yun Xiao, terlalu melelahkan untuk hidup, jadi ada baiknya untuk sedikit rileks. Oh, apakah kamu ingin mengubah dirimu menjadi lelucon untuk menyenangkan semua orang? Meskipun Zuokun tersenyum, matanya mulai menjadi dingin. Bukankah kamu mempermalukan penguasa tablet alam ilahi? Petik 2. Oh. Yun Xiao tertawa kaget, apakah Master of the Divine Realm tablet begitu penting di mata Anda? Sejujurnya, saya sudah memiliki hal ini untuk waktu yang lama, tetapi saya belum melihatnya membuat saya lebih mengagumkan. Selain itu, para master dari tablet alam ilahi telah menggantung banyak dari mereka, bukankah kamu sedikit terlalu dangkal? Hahaha. Petik 2. Zuokun tiba-tiba tertawa dan dengan main-main berkata, tahukah kamu mengapa kamu tidak bisa mengerahkan kekuatan tablet alam ilahi? Petik 2. Jantung Yun Xiao berdetak kencang saat dia berseru, roh monumen. Sepertinya kamu tidak sepenuhnya bodoh, Zuokun mengangguk. Apakah kamu tahu di mana roh monumen itu? Jantung Yun Xiao berdebar kencang. Di mana? Hehe, sepertinya yang kamu ketahui sangat terbatas, seperti yang diharapkan. Bei Jinghong telah merahasiakannya, apakah dia takut kamu akan memasuki ranah raja regional? Ini sebenarnya bukan rahasia besar, Zuokun tertawa, saya akan memberi tahu Anda karena Anda ingin tahu, roh monumen jauh, tapi tepat di depan kita. Apa? Yun Xiao tercengang, apakah Anda roh monumen? Zuokun, Bian. Idiot. Zuokun dengan marah menegur, bagaimana Anda menjadi penguasa tablet alam ilahi dengan IQ seperti itu? Apakah ranah seni bela diri surgawi menurun ke keadaan seperti itu? Yang disebut roh tablet sebenarnya adalah kamu. Wajah Yun Xiao berkedip, dan dia tiba-tiba merasa tercerahkan, mengingat apa yang dikatakan Mo Pu tentang senjata iblis 6 jalan, dia langsung mengerti. Pada saat itu, tablet alam ilahi di tubuhnya juga sepertinya merasakannya dan mengeluarkan sedikit suara gemetar, frekuensinya sangat harmonis, seolah-olah gong untuk bergabung dengan Mem. Yun Xiao ngeri, dia dengan hati-hati merasakan tablet alam ilahi dengan indera ilahinya, itu hangat, luas, dan kekuatan ilahi tampaknya membimbingnya untuk memancarkan melodi yang dalam. Zuokun melihat ekspresinya yang bingung dan berpikir bahwa dia telah dikejutkan oleh kata-katanya sendiri, dia mencibir,
setiap dunia memiliki kehidupannya sendiri, bahkan jika mereka tidak memiliki kehendak bebas seperti kita, mereka tetap beroperasi sesuai dengan pola tertentu, dan itu tidak akan pernah mengizinkan keberadaan kekuatan yang melampaui hukum ini. Adapun artefak suci surgawi, itu terbentuk dari hukum dunia, dan itu mewakili dao surgawi dari dunia itu. Oleh karena itu, orang-orang di alam dalam tidak pernah bisa benar-benar mengendalikan tablet alam ilahi dan hanya bisa dikendalikan olehnya. Artinya, orang yang memiliki tablet alam ilahi hanya dapat sepenuhnya dikenali oleh tablet dengan berubah menjadi roh alam tablet dan melepaskan kekuatan penuhnya. Yun Xiao memang sangat terkejut, lalu bagaimana seseorang bisa menjadi roh tablet? Kamu juga dewa penyihir, bukan? Zuo Kun tiba-tiba tertawa, menurutmu bagaimana aku bisa menjadi roh artefak? Yun Xiao gemetar dan berteriak, tidak mungkin. Untuk menjadi roh artefak, seseorang harus menghancurkan tubuh fisik mereka dan menggunakan artefak sebagai tuan rumah untuk mencapai tujuan persatuan. Namun, bukankah Raja Iblis Raja juga memiliki tubuh fisik di masa lalu? Bahkan Raja Kerajaan memiliki tubuh fisik, kan? Dia tidak terlalu yakin, dia melihat ke selatan Beixi, berharap mendapatkan konfirmasi. Bei Xiaonan menganggukkan kepalanya, mengkonfirmasi kata-katanya, tetapi pada saat yang sama, Bei Fengnan juga curiga, Zuo Kun tidak akan pernah berbohong kepada mereka, karena tidak ada alasan untuk itu. Selain itu, ahli seperti itu bahkan tidak akan repot-repot berbohong. Itu benar, Raja Kerajaan memang memiliki tubuh fisik, tapi apakah tubuhnya tubuh aslinya? Hanya saja mata fanamu tidak bisa melihatnya. Zuo Kun tertawa, adapun 6 jalan senjata iblis hehehehe, itu karena iblis tidak memiliki tubuh fisik untuk memulai. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia ingat bahwa itu penyebab ras iblis adalah kondensasi ki iblis menjadi iblis-iblis, kemudian, roh-roh iblis akan saling melahap dan terus tumbuh, mereka memang tidak akan memiliki tubuh fisik. Zuo Kun menjawab, anggota ras iblis hanya mulai membutuhkan Suan Ni setelah mereka mencapai peringkat Raja Iblis, itu bisa menempel pada batu pelangi. Batu pelangi itu hanyalah orang luar, bagi Raja Iblis, tubuh pelangi hanyalah tubuh inang, senjata iblis 6 jalan adalah rumahnya yang sebenarnya. Kemudian, untuk mendapatkan senjata iblis Six Patas, Anda rela menyerahkan tubuh Anda. Yun Xiao mencibir, itu keberanian yang luar biasa. Mata Zuo Kun berkedip dengan sedikit kenangan saat dia menghela nafas, aku tidak bisa mengatakan keberanian, siapa yang memintaku untuk menghancurkan tubuh fisikku dalam perang penyegelan iblis dan jatuh ke dunia iblis. Omong-omong, pada awalnya, dia dipaksa untuk mengolah jalan iblis, sekarang setelah saya menemukan rasa yang sebenarnya, saya menikmatinya. Petik 2. Yun Xiao terkejut, dan niat buruknya terhadap Zuo Kun sangat berkurang, ternyata pihak lain terpaksa melakukannya, dan telah membuat prestasi besar dalam pertempuran masa lalu. Zuo Kun mencibir padanya, kamulah yang melihat dirimu sendiri, saya sudah lama meninggalkan level stand, itu semua demi mengejar alam yang lebih tinggi, itulah tujuan saya, apa hubungannya masalah dua alam denganku? Jika alam bela diri surgawi dihancurkan, biarlah, jika alam iblis dihancurkan, biarlah. Petik 2. Dia berbicara dengan santai dan acuh tak acuh, seolah-olah dia adalah seorang pertapa yang terlepas dari dunia, hatinya tidak ternoda oleh setitik debu. Yun Xiao mendengus dingin, apakah ini yang disebut alam yang lebih tinggi yang Anda bicarakan? Lalu apa gunanya mengemis untuk itu? Juga, apa yang dia maksud dengan alam yang lebih tinggi? Bukankah kamu seorang raja dunia? Hatinya bergerak sedikit seolah-olah dia telah menangkap beberapa informasi, tetapi dia merasa sulit untuk percaya. Hehe, raja dunia, apa itu raja kerajaan? Mata Zuo Kun berbinar saat dia menatapnya dan bertanya sambil mencibir. Dia adalah puncak alam ini, kata Yun Xiao sambil berpikir, itu sebabnya dia disebut raja alam, sama seperti raja iblis dari dunia iblis, dia adalah penguasa dunia. Lalu, siapa yang lebih kuat? Raja dunia atau Raja Iblis? Tanya Zuo Kun. Karena tingkat alam iblis lebih tinggi daripada alam bela diri surgawi, kata Yun Xiao, jadi, puncak alam iblis lebih kuat dari puncak alam bela diri surgawi. Saya mengerti, Zuo Kun mengangguk sambil tersenyum, karena kita semua adalah Raja dunia, ada perbedaan dalam kekuatan, apakah aneh bahwa saya mengejar alam yang lebih tinggi? Yun Xiao terkejut, tidak tahu bagaimana mengajukan pertanyaan itu.
Lalu apakah Raja Alam adalah titik tertinggi dari Dao Ilahi? Fei Ni tiba-tiba bertanya. Kamu benar-benar gadis konyol, kata Zuo Kun sambil tersenyum. Saat itu, Phoenix Surgawi juga seorang Raja Dunia. Jika dia yang tertinggi, bagaimana dia bisa jatuh? Yun Xiao segera mengerti sesuatu, dan kejutan yang tak terkendali melonjak di hatinya. Raja kerajaan bukanlah yang tertinggi, setidaknya, alam Raja Alam di alam seni bela diri surgawi bukanlah yang tertinggi, karena ada Master Iblis yang lebih kuat darinya. Kalau begitu, apakah Master Iblis yang terkuat? Kaulah yang tercerahkan, Zuo Kun mengangguk, ada ribuan dunia dan alam semesta yang tak terbatas, apakah tidak ada dunia ketiga selain alam bela diri surgawi dan alam iblis? Bagaimana dengan yang keempat dan kelima? Yun Xiao mengepalkan tinjunya, kata-kata Zuo Kun sepertinya telah membuka dunia baru di hatinya. Karena masih ada dunia ketiga, dunia keempat, atau bahkan dunia dalam jumlah tak terbatas, maka alam Raja Dunia jelas bukan yang terkuat, dan Master Iblis juga bukan yang terkuat, mereka akan terus naik level saat level dunia meningkat. Yang terlemah di antara kalian ada di tingkat kekosongan, sedangkan yang terkuat ada di tingkat penciptaan, lalu, dia pasti telah mempelajari kitab suci kuno Maha, bukan? Saat itu, ketika kitab suci kuno Maha baru saja muncul di dunia, itu dihancurkan oleh dunia yang menghancurkan guntur ilahi dari rumah ungu Brahma. Lalu, mungkinkah kekuatan Dewa Maha Kuno hanya ada di alam Raja Dunia? Beberapa dari mereka terkejut, mereka tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Terutama Yun Xiao, dalam pertempuran dengan Al telah menyempurnakan aturan segala sesuatu, tetapi telah terikat oleh rantai hukum, langit dan bumi tidak akan mentolerir siapapun yang diciptakannya. Pasti ada kekuatan yang melampaui Raja Alam, Dewa Maha Kuno pasti telah melampaui alam ini. Ada satu hal lagi, lanjut Zuo Kun, aku ingin tahu apakah kamu pernah memikirkannya, selama tahap awal perang penyegelan iblis, Raja Alam dan aku sama-sama memasuki alam iblis. Apa? Kenapa aku belum pernah mendengar ini sebelumnya? Bei Ming Nan terkejut. Zuo Kun menembaknya dengan tatapan menghina dan mencibir, menurutmu kamu siapa? Jangan bilang bahwa aku harus menjelaskan kepadamu ketika aku pergi ke alam iblis. Bei Feng Nan terkekeh dan tidak menganggapnya serius, dia hanya bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Aku kembali tidak lama kemudian, jawab Zuo Kun, itu terlalu berbahaya untuk ditekan oleh kekuatan dunia iblis, jika Raja Kerajaan dan aku jatuh, maka tidak perlu perang penyegelan iblis 100.000 tahun yang lalu, ketika Raja Iblis datang ke alam seni bela diri surga, Raja Alam, Yan Shen, Lin, dan saya semua memikirkan pertanyaan yang sama, mengapa Raja Iblis Raja tidak ditekan oleh kekuatan alam? Ini Bian, mengapa? Yun Xiao bertanya tanpa sadar. Dia merenung dalam hatinya, masalah ini memang aneh, penindasan kekuatan alam lebih kuat ketika bertemu lawan yang lebih kuat, jadi ketika retakan muncul, hanya beberapa iblis tingkat rendah yang bisa keluar. Jika Raja Iblis atau lebih tinggi memaksa masuk, mereka akan hancur menjadi abu jika mereka tidak berhati-hati. Iblis itu bahkan tidak berani menunjukkan dirinya. Saat itu, tidak peduli seberapa kuat Master Iblis itu, begitu dia ditekan oleh kekuatan dunia dan memiliki 4 Raja Dunia yang bekerja sama, dia harus berlutut tidak peduli seberapa kuat dia. Bei Ming Nan berkata dengan serius, mungkinkah Master Iblis tidak ditekan oleh kekuatan alam? Tapi bagaimana mungkin? Wajah Zuo Kun mengungkapkan ekspresi sunyi, seolah-olah dia telah kembali ke 100.000 tahun yang lalu. Dia menghela nafas, bukan karena Master Iblis tidak ditekan oleh kekuatan alam, tetapi Kaisar sendiri tidak ditekan olehnya, karena dia telah melampaui alam Raja Dunia. Petik 2. Apa? Raja Alam Transenden. Keberadaan macam apa itu? Yun Xiao sangat terkejut, begitu pula yang lain. Saya telah mendiskusikan kekuatan alam Raja Dunia dengan yang lain sebelumnya, dan kami juga berpikir bahwa alam ini adalah akhir dari Dao Ilahi. Perbedaan antara yang kuat dan yang lemah adalah karena perbedaan tingkat kekuatan dunia. Ada juga beberapa peluang lain, namun, hanya ketika Kaisar Raja Iblis muncul, kami tahu bahwa kami salah, karena kekuatan seorang raja telah melampaui alam Raja Dunia, dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dia dapat melakukan perjalanan melalui 1000 dunia sesuka hati tanpa batasan apapun, dengan santai melewati dunia. Yun Xiao dan yang lainnya sedikit tercengang, meskipun mereka tahu bahwa Raja Iblis itu kuat,
mereka tidak pernah bermimpi bahwa dia begitu kuat sehingga halus. Jika Kaisar tidak mencari kematiannya sendiri saat itu dan terbelah menjadi dua, aku khawatir alam seni bela diri surgawi sudah tidak ada lagi, kata Zuokun, matanya berkedip ketakutan. Ada keheningan di sekeliling, semua orang terkejut dengan kata-katanya dan tidak tahu harus berkata apa. Hanya berbagai cahaya dan bayangan di dalam roda emas pohon sihir yang berkedip, dan Yuan masih bertarung sengit dengan ketiga anak naga. Zuokun memecah keheningan sambil tersenyum, jadi apa hubungannya antara dua alam denganku? Tujuan saya telah lama mendapatkan kekuatan untuk melakukan perjalanan melalui 1000 dunia dan menjadi Raja Dunia. Mengapa? Yun Xiao tiba-tiba bertanya, karena Raja Iblis telah mencapai level itu, mengapa dia masih menyerang alam bela diri surgawi? Kesenjangan antara dua dunia sangat besar, dan tingkat kekuatan dunia rendah, apa gunanya menyerang? Orang seperti dia seharusnya meninggalkan dunia dan langsung melakukan perjalanan melalui alam semesta, kan? Aku sudah bingung dengan pertanyaan ini untuk waktu yang lama. Zuokun mengangguk, baru setelah aku tinggal di alam iblis selama puluhan ribu tahun dan memulihkan banyak kekuatanku, aku perlahan-lahan mengerti, ada beberapa rahasia yang terlibat dalam masalah ini, dan saya masih mencari jawaban sampai hari ini, jadi saya tidak akan memberitahu Anda, ada apa itu. Apa? Yun Xiao terkejut, jika Anda dapat menemukan kuncinya, Anda mungkin dapat menyelesaikan krisis atau alam bela diri Neaven 1Y, Anda bahkan benar-benar menghentikan perang antara dua alam yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Maka kamu akan menjadi orang nomor satu dalam sejarah. Haha, orang nomor satu sepanjang sejarah. Tes. Saya tidak tertarik dengan ahli nomor satu di zaman kuno ini, Zuokun mencibir dengan jijik, alasan mengapa saya menyelidiki masalah ini adalah karena menyangkut masa depan saya, mengapa Raja Iblis begitu bersikeras pada masalah ini. Mungkin kamu akan tahu setelah aku menyerap kalian berdua. Kalau begitu, Yun Xiao mencibir, selama aku menyerapmu, aku juga bisa belajar banyak hal. Hahaha. Petik 2. Zuokun tidak bisa menahan tawa, sekarang seperti inilah seharusnya penguasa tablet alam ilahi, tahukah kamu mengapa aku memberitahumu begitu banyak? Ya, kata Yun Xiao, mereka ingin mencerahkan generasi muda dan memperluas wawasan kita. Kamu bisa memahaminya seperti itu, kata Zuokun, karena aku akan menyerap semua esensi iblismu, aku tidak tahu apakah kamu akan bisa bertahan hidup, jadi, aku akan menganggapnya memberimu sedikit rasa manis sebelum kamu mati. Ada pepatah lama yang mengatakan, mendengar dao di pagi hari, kamu bisa mati di malam hari. Meski begitu, kata Yun Xiao, kamu harus menunggu sampai malam ini untuk membunuh kami, kan? Petik 2. Aku telah menunggu selama 100.000 tahun, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Zuokun tertawa, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Yun Xiao. Matanya bersinar dengan cahaya tekad yang dingin dan niat membunuh yang serakah. Di bawah tatapan intens dari niat membunuh, Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah untuk menjaga dirinya pada jarak yang aman dari pria itu. Kemudian, dia tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar Raja Dunia sekarang? Zuokun menatap kosong sejenak sebelum ekspresi aneh melayang di wajahnya, mengapa Anda bertanya? Kamu kehilangan tubuh fisikmu saat itu, kata Yun Xiao, basis kultivasi Anda pasti telah jatuh, bahkan jika dia beralih ke teknik budidaya iblis di masa depan, hampir tidak mungkin baginya untuk menjadi iblis suci, bukan? Bagaimana mungkin seseorang yang telah beralih untuk mengembangkan keterampilan Mo di tengah mencapai alam yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh puluhan ribu jenius di dunia Mo? Selain itu, jika kamu sudah menjadi iblis suci, kamu tidak perlu mencuri esensi iblis kaisar kita. Cerdas. Zuokun mencibir, namun, cibirannya sangat dingin, aku hanya iblis tertinggi sekarang, tapi aku iblis tertinggi yang selangkah lebih maju dari iblis suci. Selain itu, saya lahir di alam seni bela diri surgawi, jadi saya tidak ditekan oleh kekuatan alam, oleh karena itu, kekuatan saya saat ini tidak jauh lebih lemah dari di masa lalu. Kamu benar. Tidak semudah itu untuk menjadi iblis suci. Selain itu, saya kehilangan tubuh fisik saya saat itu, dan ditekan dan dihancurkan oleh kekuatan alam iblis. Bagaimana bisa begitu mudah untuk berkultivasi kembali? Namun meski begitu, saya masih berhasil sampai ke tempat saya hari ini, dan sekarang, aku akan melangkah di atas mayatmu dan mengambil satu langkah lagi ke depan ke
Dalam Iblis Suci, bersambung.